Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 59 ayat ke-1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dari ayat hafalan tadi, kita diingatkan kembali loh adik-adik, Tuhan mampu untuk membantu kita bekerja dalam hidup kita dan melakukan perkara-perkara yang besar karena Dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Asal kita percaya dan tidak lupa untuk berdoa, Tuhan pasti bantu kok. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pasti udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan kan? Oh iya, pastikan adik-adik sudah berada di tempat yang nyaman untuk menonton ibadah. Dan juga adik-adik udah simpan snack, mainan, dan juga susunya, supaya kita lebih fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik harus antusias ya, dan harus semangat ketika memuji Tuhan. Adik-adik harus melompat dan menari buat Tuhan. Pada saat menyembah, adik-adik bisa mengangkat kedua tangan adik-adik. Jangan tidur-tiduran dan main-main lagi ya adik-adik, karena Tuhan nanti pasti sedih. Karena dimanapun kita berada, pasti Tuhan hadir adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah? Sudah. Sudah mandi? Sudah makan? Sudah. Oke, kalau udah pada semangat, udah pada siap, kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di hari ini, di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musik. Yesus jagoanku, hompilah hompimpan. Yesus pujaanku, hompilah hompimpan. Yesus jagoanku, dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari mati. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpan. Yesus jagoanku, hompilah hompimpan. Yesus pujaanku, hompilah hompimpan. Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Wah, masih semangat kan adik-adik? Masih Kak. Oke, lagu apa lagi Kalis? Lagu apa ya? Ya, sekarang kita akan menyanyikan Dalamnya Hatiku. Biar Tuhan selalu memberikan sukacitanya melimpah terus. Amin. Silakan Kak Mika. Tepuk tangan yuk. Kanan kiri. Tepuk tangan sama-sama yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita
Kak Mika mengajak adik-adik untuk duduk tenang. Ya, pinter, sudah duduk. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita fokus sama Tuhan. Ya adik-adik, kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang bertahta atas hidup kita. Tutup mata, kalau mau lihat boleh. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan meminta.
Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatalah Tuhan dan berbicaralah dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, berkati semua teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka dalam kondisi sehat. Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Ampunilah dosa kami yang sering mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Perkenalkan, aku dengan Kak Kevin yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak berdoa kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan terus bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak percaya Tuhan Yesus yang baik selalu menyertai kita semua. Nah, sebelum kakak mulai, ayo siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sekarang, mari siapkan hati kita dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan perkataan-Mu. Berikan hati, pikiran, dan sikap yang siap untuk mendengarkan seluruh firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk sama-sama katakan amin. Adik-adik, sudah berkali-kali ya kita telah mendengar cerita firman Tuhan kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Di bulan Maret ini kita juga telah membahas mengenai Tuhan Yesus yang sanggup melakukan berbagai macam hal, seperti mengusir setan, menyembuhkan orang lumpuh, dan di minggu lalu pun kita juga sudah membahas bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan juga membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang tadinya dinyatakan mati. Wow, betapa luar biasanya ya Tuhan Yesus. Namun, tahukah adik-adik bahwa masih banyak banget nih hal-hal yang dapat Tuhan Yesus lakukan. Jadi, ayo kita simak cerita selanjutnya ya. Untuk tema cerita firman Tuhan minggu ini adalah Yesus, aku percaya. Adik-adik yang percaya dengan Tuhan Yesus, boleh katakan dengan suara yang keras yuk, Yesus, aku percaya. Adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta yang diambil dari kitab Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yuk sama-sama kita baca Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka terbukalah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Adik-adik, cerita firman Tuhan ini melanjutkan dari yang minggu lalu
yang sudah kita simak ya. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang melanjutkan perjalanannya setelah membagikan anak kepala rumah ibadat. Tetapi, ada 2 orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru dan memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tetapi, Tuhan Yesus terus. Adik-adik bayangkan, sepanjang jalan, 2 orang buta itu terus saja berseru-seru dan memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Mereka kesulitan berjalan untuk mengikuti Tuhan Yesus karena mereka tidak bisa melihat. Kedua orang buta ini terus berjalan mengikuti Tuhan Yesus, berusaha supaya tidak ketinggalan jejak kemana Tuhan Yesus pergi. Sampailah Tuhan Yesus di suatu rumah, dan 2 orang buta tersebut masih saja mengikuti Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus meresponi 2 orang buta tersebut dengan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka pun menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kita bisa bayangkan ya adik-adik, betapa gigih perjuangan 2 orang buta tersebut untuk berjumpa dan mendapat respon dari Tuhan Yesus. Mereka melewati proses yang gak mudah selama perjalanan dari rumah kepala ibadat sampai ke rumah tempat tujuan Yesus. Saat mereka nyatakan bahwa mereka percaya, maka Tuhan Yesus menjawab sambil menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lalu mata kedua orang buta tersebut dapat melihat yang tadinya mereka hanya bisa melihat gelap. Sejak Tuhan menjamah mata mereka, akhirnya kedua orang buta tersebut dapat melihat dengan jelas. Wow, puji Tuhan ya adik-adik, karena mereka percaya, maka mereka disembuhkan. Itulah yang disebut iman adik-adik. Iman yang dimiliki oleh 2 orang buta tersebut dan juga usaha yang telah mereka lakukan membuat mereka menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Setelah mereka disembuhkan, Tuhan Yesus berpesan supaya jangan seorang pun mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, saat kedua orang buta tersebut keluar, mereka meninggikan dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Mereka menyiarkan berita tersebut ke seluruh daerah sehingga kabar tersebut makin tersebar. Mereka menyaksikan pengalaman yang mereka alami, yaitu mata mereka yang tadinya buta dapat melihat karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Adik-adik, saat 2 orang buta tersebut mengalami keajaiban dalam hidupnya, mereka tidak bisa menahan untuk bercerita karena sangat bersuka cita dan ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Karena mereka mengalami sendiri betapa dahsyatnya yang mereka alami, sehingga mereka pun juga pasti ingin orang lain mengetahui, bahkan ikut mengalami sukacita seperti yang mereka rasakan. Iman menuntun kedua orang buta tersebut untuk mendengar suara Tuhan, supaya mereka bisa berjumpa dan mendapat respon dari Tuhan Yesus. Meski sepertinya Tuhan Yesus tidak mendengar atau memperhatikan seruan kedua orang buta tersebut. Adik-adik, kakak percaya bahwa di dalam kehidupan kita pun juga sanggup mendapat pertolongan dari Tuhan. Ayo sama-sama kita miliki iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita dan meresponi doa kita yang berseru memohon belas kasih-Nya. Mungkin kelihatannya Tuhan Yesus tidak mendengar doa kita, atau kelihatannya Tuhan Yesus tidak mungkin menolong kita. Adik-adik, jangan menyerah. Teruslah kejar Tuhan dan hadirat-Nya. Seperti 2 orang buta yang harus melewati proses yang panjang sampai mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Manusia terbatas, tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang kuasanya jauh melebihi kekuatan manusia. Tuhan Yesus yang hidup dan ajaib dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rasa tidak percaya, kekhawatiran, dan ketakutan yang akan membatasi kuasa Tuhan di hidup kita.
Jadi, jangan takut dan khawatir ya adik-adik, apalagi tidak percaya. Tuhan Yesus adalah jagoan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kakak dan juga adik-adik dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak mau ajak adik-adik nih, buat kita sama-sama mengizinkan Tuhan Yesus terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa sulit, di masa sedih, di masa senang, pokoknya di setiap masa kehidupan kita ya adik-adik, Tuhan Yesus yang ajaib rindu untuk menyatakan kuasanya yang ajaib di hidup kita. Tuhan Yesus rindu untuk selalu terlibat di hidup kita ya adik-adik. Nah, kakak mau kasih tips nih supaya adik-adik bisa melibatkan Tuhan di kehidupan adik-adik, yaitu mulai dari berdoa setiap pagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas hari baru yang telah Tuhan berikan. Adik-adik juga harus meminta tuntunan Tuhan dalam menjalani hari. Selain itu, kita juga perlu membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya menjadi modal untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang ajaib di kehidupan kita, yang akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perkataan Tuhan melalui firman-Nya menjadi modal untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus selalu punya cara dan tidak pernah habis akal untuk menolong kita semua dengan cara-caranya yang terkadang di luar kekuatan manusia. Kuncinya adalah selalu percaya ya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Nah adik-adik, karena cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai, ayo kita sekarang tutup dalam doa ya adik-adik. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya, dan ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami tahu kalau Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk menolong kehidupan kami. Bapa, berkati dan jamah setiap adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu ya Tuhan, sebab kami tidak dapat jalan sendiri, dan kami perlu Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan kali ini sudah selesai, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ambil Alkitabnya, kita mau melakukan satu gerakan untuk ayat hafalan. Yuk sama-sama ya, ikuti kakak bertiga ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gimana ibadah online hari ini? Luar biasa banget kan? Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online selanjutnya di channel YouTube kita ya, di GWI Green Wisata. Untuk papa dan mama bisa follow Instagram kita di @sundayschoolgw. Kakak juga ingin menyambut adik-adik baru yang pertama kali bergabung dalam ibadah online kita. Kami, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum berpisah, yuk sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nah, persiapkan hati kalian, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan yang telah percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.